warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami dari Trainer Move Up Trainer. Apaan itu? Sebelum-sebelumnya tidak ada. Iya, di acara Ma'rifat Podcast dalam kos. Ini kita udah cocok jadi pembantu acara di kuis-kuis di TV nih. Benar. Jadi buat para direksi TV swasta, coba lirik kami. Mau bayaran yang murah hubungin kita ya. Iya, daripada artis-artis mahal. Maratinnya Iya. mau turun ke bumi. Janganlah. Kita yang penting bisa makan udah senang banget ya. Benar. Oke, kita masih dengan formasi yang sama dengan minggu lalu ya kan? Iya. Masih dengan saya Tufukal Aziz. Dan samping saya adalah salah satu badan intelijen negara ya kan, Iya. dan berhubungan dengan mungkin lebih bisa dibahas dengan bagian kepolisian ya. Iya. Polisi apa Pak? Polisi tidur lah. Nah, ya karena tema ini akan polisi ini akan berhubungan dengan tema kita hari ini. Betul Ya kan? sekali. Dan samping kita ada dengan Bapak siapa? Maaf, tolong sebutkan namanya. Andi, Mbak Andi. Andi. Iya. Andi Malah. Andi malaria. Oke. Ya Allah amit-amit. Bukan, Pak. Amit-amit dia. Andi Malang nasibnya. Andi malang nasibnya. Salah. Walaupun malang nasibnya yang penting kan saya beruntung, Pak, gitu. Oh, gimana? Maksain dah masuk. Oke. Tolong dong ketawa lah. Tolong. Gitu ya. Oke. Lalu di sini ada pakar preman kita ya kan, 3 kali masuk penjara, ya kan, 2 kali dihukum mati dan gak berhasil, ya kan, 3 kali seri. 3 kali sering. Lu pengen bola apa nih? Tinju, Pak. Tinju, oke. Nah, samping saya ada saudara namanya siapa Kak? Tauhid. Tauhid ya. IG-nya di bawah sini nih. Oh, IG di bawah sini ya. Mama. Ayo. Dan satu lagi di pojok masih sama. Enggak usah dengan- disebutin, Pak. Oke. Bukan siapa-siapa. Siapa? Kalau bukan siapa, Bapak otoprem aja deh gimana ya? Pak, saya mohon dari tadi sini buat prank, Pak. Oke. Asik mau. Kenapa? Tadi udah bawa makanan. Betul sekali. Waktu Enggak, Pak. hampa. Enggak apa-apa, Pak. Tolonglah masukin biar ada laporan ke istri kalau dia kerja. Anda jujur sekali. Bener tuh betul. Nah, lagi-lagi gue curhat sama Bang Andi. Oke, pada kesempatan kali ini ya, untuk saya langsung kita akan membahas beberapa kejadian fenomena yang mungkin 1 bulan 2 bulan lalu ya. Teman-teman pasti tahu dengan gestur namanya nice ya kan, atau seorang laki-laki yang bernama Vicky Naki kalau nggak salah. Bukan Daki ya. Bukan. Dia sempat viral karena mengunggah video dia dengan salah satu wanita Kazakhstan dan hingga namanya Dayana ya, betul ya? Oh, itu Kazakhstan ya? Saya kira orang Bali Dayan. Iya, bener. Oke, ya. Dayana itu ada gadis biasa di Kazakhstan dan ketika diupload sama Vicky, dia dari followersnya dari 800 ya kalau nggak salah ya, jadi 2 juta. Happening drastis tuh. Iya. Wah, itulah hebatnya the power of Indonesia. Wah, apa yang punya centang biru? Centang biru ya. Power apa tadi? Indonesia. Jangan kepleset. Oh iya, benar. Itu komunitas. Ya. Dan satu lagi, dan anehnya selang berapa bulan ya, ada kejadian, entah kita tidak mengomentari hubungan Vicky Naki dan Dayana ya, lebih ke melihat kondisinya ya. Setelah ada kejadian sesuatu dengan antara Vicky Naki dan Dayana, akhirnya Vicky Naki diblok oleh Dayana, followernya Dayana turun drastis dari 2 juta ke 1,2. Bapak ngikutin sekali ya. Saya baca sebelum ini. Kemudian konten. Padahal tiap malam gue update, tidak ada. Semalam dia share lagi orang Jerman. Yang Thailand tuh nonton lu. Udah. Siapa namanya yang putih-putih itu ya? Aduh, ketahuan deh tontonannya. Ya. Jadi ternyata dampak media sosial buat seorang Dayana itu perubahan drastis ya. Dari yang nothing to be something, ya kan, mungkin something tuh jadi kayak sekarang, kayak kondisi sekarang. Jadi menurut netizen Indonesia tuh luar biasa ya. Bahasa lainnya apa?
Barbar. Barbar. Teman-teman tahu nggak? Sekarang kalau sosmed yang lagi terkenal kan TikTok. Iya. TikTok. Emang gitu ya maksudnya? TikTok biasa kan? Ya, nama TikTok kacang biasa. ya. TikTok biasa ya. Itu Itu tik-tik. Oh, itu merek jangan disebutin ya. kan saya nggak nyebut merek, saya sama nama kacang. Iya, ya nama kan? kacang. Teman-teman nggak? TikTok itu asal muasal TikTok dari mana? Cina. Cina, Dari Korea. Korea, Venezuela. Oh, Jepang. Kira Salah. Venezuela. Indonesia. Kok gitu? Beberapa tahun silam kan. Teman-teman tahu kan fenomena Sinta Jojo? Iya. Oh. That's the power of TikTok. Oh, dia ini mother. The mother of TikTok. Bayangin, sebelumnya nggak ada lip sync. Gara-gara ada Sinta Jojo yang viral, Iya. jadilah aplikasi TikTok. Bisa jadi Iya. kali yang racun tuh ya waktu itu ya. Ya gimana? Kayak beracun. Udah. Ini bekicot lihat aja. Kayak racun. Nah, setelah kita mengetahui, terus ada juga, tahu nggak? Salah satu pemain Indonesia yang sekarang bermain di mana, di Korea, yang namanya Asnawi Mangku Alam. Ya, Oh, itu pemain sepak bola timnas itu. Iya, timnas ya. Nah, itu langsung Asan tuh followersnya, tim Asan yang di Korea tuh followersnya langsung melujak. Benar. Bahkan yang main di pemain bola kita yang main di Inggris siapa namanya? Elkan Bagot. Bagot. Follower Elkan Bagot dengan followers timnya itu lebih banyak Elkan Bagotnya. Iya. Dan setelah Elkan Bagot masuk ke timnas Indonesia, itu akun media sosial dari timnya tersebut angkat otomatis. Rata sih itu soalnya memang ada pernyataan siapa kemarin lupa gua. Pemain bola juga gitu kan. Jadi kok emang lu siapa gitu kali kalau bahasa kita. Emang lu siapa di Indonesia kok followers lu banyak banget. Dia nggak tahu kali ya sebagian nggak sebagian apa rata-rata gitu ya. Netizen kita tuh emang demen aja itu. Iya. Follow, kepo kali. Nah, istilahnya barbar lah. Ya nggak? Menurut teman-teman gimana sih netizen Indonesia itu? Atau gimana? Setuju nggak lo Indonesia tuh barbar tuh netizen? Iya, mungkin lebih tepatnya itu. Setuju nggak sih kalau netizen Indonesia dibilang barbar? Coba nih polisi tidur. Iya, masih tidur. Sebagai ini ya. Sebelumnya saya ingin mengenalkan diri saya kalau saya ini adalah saudaranya dari Dayana. Gue kaget. Tahu kan? Pamannya Dayana sampai ke sini. Saudaranya. Ya kan Dayana, saya Andi Sudayana. Ya. Sudiana. Ya Allah. Bisa ya? Oh saudara. Saya masih satu marga dengan orang itu ya. Tapi ada saudara gitu ya. Kazakhstan ada marganya ya. Iya. Tahu gua. Ya, Kalah marga Batak. Iya betul. kalau misalkan bicara apakah netizen Indonesia itu dikenal barbar, saya rasa iya. Kenapa tuh Jelas banget ya kan. Jadi ini juga memang luar biasa banget ya ketika melihat fenomena Dayana ini. Saya juga sempat beberapa kali menikmati juga gitu kan. Serius, menikmati dan bahkan sempat hampir mengfollow, tapi saya nggak follow gitu kan. Nama IG-nya apa sih? Hah? Nggak tahu. Demidemic namanya. Pura-pura nggak tahu. Unfollow. Iya. Oh bagian orang yang unfollow tuh. Iya, karena gini, karena kan pencinta lamtur ya kan, iya kan lamtur ya kan, ketika ada informasi soal itu pasti akan menjadi booming banget gitu kan, apalagi ini bisa dikatakan bahwa Dayana ini sudah seperti kacang lupa pada tukangnya. Waduh, bukan kulit. Oh bukan lagi tukangnya gitu kan. Kalau kulitnya mungkin biasa aja, tapi kalau sama lupa tukangnya kan, padahal dia yang nanem, dia yang rebus, dia yang jual, lupa gitu kan. Lupa. Masalahnya sejak kapan pikir laki? Kacang. Enggak, bukan itu. Sejak kapan itu kan kacang punya ingatan. Ini kan kayak dia yang dibantu ya kan, gara-gara netizen Indonesia lah hampir 2 juta bener ya tadi ya. Iya, 2 juta, 2 juta ya, sampai akhirnya dia mengatakan dia tidak butuh lagi followers dari Indonesia. Ini menyakiti ya kan. Bukan hanya kasus itu, saya pernah lihat waktu di, kalau nggak salah di sepak bola Asia, itu SEA Games atau Tiger atau apa, ada AFC Cup.
waktu itu kalau nggak salah ada pernah menekel Evan Dimas itu entah saya lupa pemain Myanmar atau pemain dari Singapura saya lupa final gitu itu kan. Ya kalau nggak salah itu punya intinya dia menekel Evan Dimas sampai Evan Dimas cedera ya kan, sampai akhirnya yang saya lucu itu baca komennya serang IG-nya ya kan. Jujur ya followersnya itu nggak nyampe 100.000 tapi komennya lebih dari 200.000 gila lah ya kan? Ini bukti banget kalau netizen itu barbar banget, apalagi kalau sudah menyangkut harkat martabat bangsa gitu kan. Ya bisa. Iya kan kayak gitu kan, ketika ya walaupun di dalam negeri sendiri sering banget ribut ya kan, bahasanya kalau misalkan ada yang pro dan kontra ya sering banget itu yang namanya, contoh lah kayak kasus yang kemarin sempat viral juga ya Siapa? kan, seorang pemuka agama yang dia melakukan perkumpulan sehingga akhirnya dia ditangkap ya kan. Itu kan sempat viral terus ada yang pro dan kontra terkait itu kan. Tapi ketika sudah harga negara setelah NKRI dicabik-cabik oleh bangsa lain, netizen Indonesia bisa bangkit untuk membela bangsa dan berarti negara ternyata ini gitu. Yang dibilang pemersatu bangsa tuh itu ya, bukan yang Iya, harusnya itu yang jadi pemersatu bangsa. I see. Iya, sekarang salah pola pikir ketika mengatakan ada yang apa? Tampilannya wow gitu ya, itu udah katakan pemersatu. Itu bukan pemersatu bangsa, itu adalah pemecah belah persatuan bangsa kalau kata saya. Di mana pemecahnya? Kata siapa? Iya serius, pemecah belah persatuan bangsa coy, ya kan? Karena dengan di situ orang-orang itu ya akan fokus nafas hal kayak gitu. Jadi bagi gue adalah pemersatu bangsa itu ketika dia mampu membela bangsa dan negaranya dalam hal apapun. Tapi ketika dia melihat hal-hal yang mohon maaf ya sedikit terbuka dan segala macam, itu dikatakan pemersatu bangsa. Justru katanya itu adalah pemecah persatu bangsa. Tapi Bang, tapi kalau misalkan kita membela bangsa, contoh event kejadian Ricky Naki, Evan Dimas atau mungkin lain-lainnya. Yes. Nah, contoh Evan Dimas hajar IG-nya, itu kan cara yang negatif menurut saya. Ya. Dan itu justru memang menyatukan semangat juang dari Indonesia sendiri ya. Hanya dalam segi positif secara, tapi nanti berdampak ke pandangan negatif pada negara kita. Iya sih benar. Enggak gini, bro. Oke, kalau pandangan negatif itu ada, pastinya ada. Tapi yang kita sini kan saya tadi tanyakan apakah netizen itu barbar, ya kan? Yes. Kalau bagi saya ya barbar senang sekali ketika sudah membela harkat martabat bangsa. Nah, kalau misalkan pandangan itu kan pandangan dari negara, saya yakin ya ada survei kan kalau nggak salah ya, dari Microsoft ya yang mengatakan bahwa netizen Indonesia itu terkenal paling barbar se Asia Tenggara. Nah, pertanyaannya adalah yang survei ini apakah orang Indonesia atau orang luar dari Indonesia? Ya kalau memang orang luar Indonesia pasti akan mengatakan barbar karena terkait masalah seperti itu, gitu kan. Kalau saya sih itu sih tergantung. Kalau misalkan ini, kalau bagi saya senang ketika harkat martabat bangsa itu dibela dengan cara seperti itu. Itu hal yang bukan itu ya. mentalnya, untuk hal itunya ya, untuk hal itunya. Gitu. Kalau Bung Roma gimana? Begini Ani. Jadi banyak gitu ya saya banyak apa ya, saya nggak setuju sih apa tadi kata dia tuh pemersatu bangsa tuh, yang itu pun bisa jadi pemersatu bangsa sebetulnya. Ada kok fokus ke situ ya? Membela hak Anda yang kali mau hijrah. Iya. Tapi keunikan yang ada di sana itu adalah kita tidak menemukan perbedaan pendapat di dalam itu. Sorry kalau yang lo lihat misalkan cewek-cewek gitu ya, pada pengusaha balon gas lah gitu, pengusaha balon gas dan pengusaha tempe penyet gitu kan. Itu apa di sana nggak ada yang bilang apa ya, membanding-bandingkan, nggak ada yang apa, semua itu pada menikmati walaupun memang salah, harusnya memang harus diarahkan yang lebih baik gitu kan. Kalau menurut gue sih akhirnya itu kenapa kita barbar? Satu, betul tadi kita senang ngebully, senang banget. Vicky Naki, Dayana. Jujur gue tuh gak tahu tadi Dayana siapa, yang gue tahu dia cakep aja. Iya bener sih, iya kan saudara saya itu Pak. Oh gitu. Masih aja. Bukan saudaranya. Gampang dong saudara Dayana. Terus lihat akhirnya nggak buka sama sekali, nggak tertarik sama sekali. Jujur ya, nggak tertarik sama sekali karena yang tadinya mungkin followersnya berapa sedikit akhirnya jadi banyak, akhirnya ada verified itu kan centang biru itu. Gue dulu suzonnya sih
ini setting kali ya. Hmm. Kali gitu kan setting kali ya. Biasalah kita hidup di dunia settingan Nah, iya, gitu. itu Jadi dia. otak seuzon terus setting gitu. Hingga akhirnya Allah alam gue gak tahu kesalahannya apa. Akhirnya jadi kerjasamanya nggak ada tuh hubungannya tuh. Ada bilang siap dinikahin apa segala macem bla bla bla. Tapi memang terbukti orang kita itu gampang kegesek Yes. bangsanya gitu kan. Gue main sama topik gitu kan, nggak bagusnya topik, jeleknya topik gue bela kan, nggak begitu. Jeleknya kan nggak mungkin gue bela gitu loh. Kok gitu? Bagusnya gue, iya emang begitu harusnya gitu kan, harusnya. Tapi iya. selama ini kan enggak pakai. Mau jelek mau enggak ajar. Terus juga ada eksistensi dia main ini. Ada komen yang nggak penting sebetulnya tuh. Yang mana tuh? Ini lu posting bikin laki kan sama Dayan atau apalah. Terus yang ingat mati like. Nggak, itu adalah Atau lagi. iya. Enggak, atau lagi yang komen. Ingat 4 keluar lagi Ramadan. Iya. Bagus Oh, itu. bagus, iya. Iya, masa bagus apapun itu, apa sih tujuannya? Pengen di aku gitu loh. Pengen mungkin eksistensi. Iya, gitu. eksistensi. Tapi mungkin itu buat menengahi aja, meredakan emosi. Bisa jadi gitu kan. Terlebih memang, dan lucunya mungkin memang nggak pakai tenaga itu ya, nge-like. Banyak gitu loh yang nge-like. Dulu mohon maaf, cebong kampret, sorry kita harus Iya, bilang gitu. yes. Karena ada satu channel bahas politik lah, cebong like, kampret komen, apa maksud? Ih, penting banget gitu, dan kampretnya gue like gitu loh. Ini cebong. Dan iya, cebongnya kampret-kampretan. Kan kampretnya kecebong-cebongan. Sama aja. Jadi gue pikir gak penting, kita main urat-uratan di situ cuy. Covid dibilang inilah itulah ini bohongan. Sampai sekarang kemarin gue lihat ada di sosial media dia bilang gak percaya sama Covid karena sosial media walau alam dikemasnya kayak apa. Karena itu pengen diakuin, mereka tuh komen semaunya. Terus juga karena satu ngelakuin hal yang sama, akhirnya semuanya ikut-ikutan. Akhirnya terjadilah sebuah apa sih, Perkumpulan. enggak, kayak kesepakatan umum gitu kalau like komen kayak gitu tuh normal. Terus ada istilah lagi, biasa netizen Indonesia kayak gitu, anjir kita tuh netizen semuanya. Terus kita mau semuanya dianggap jadi netizen yang barbar. Jadi ada standarisasi baru ya. Iya, standarisasi baru, entah siapa punya kesepakatan. Karena kan segala sesuatu yang disepakati rame-rame itu jadi kayak Prinsip sebuah gitu ya. hukum baru gitu. Hukum baru menurut gue sih kayak gitulah. Yes. Pantesan bulan lalu apa itu udah di kepolisian itu udah mengeluarkan apa, ada satpol ITE kan? Ada isu Ada udah mulai aktif, Jadi hati-hati Anda ketika nge-like, ya kan? Tahu-tahu Anda nge-like wanita lain, tahu cekrik dikirim ke istri sendiri. Aduh, kan bahaya. Iya ya, polisi nggak begitu bahaya sih perkembangan itu mah. Nah, tapi sekarang di akun Instagram itu udah nggak ada loh notification kita tuh nge-like orang lain ketahuan. Dulu masih ada kan? Oh iya. Iya kan? Iya, udah nggak ada. Contoh nih Tauhid ya kan, nge-like apa foto Anya gitu kan. Tahu nih gua, like foto Anya. Ada ya notification, sekarang udah nggak ada. Itu mungkin terobosan dari Instagram untuk melakukan privasi. Tapi ya, itu nggak berlaku Pak di Twitter. Oh iya, di Twitter benar. Anda masih main Twitter? Masih. Kalau saya Friendster, Pak. Masih. Tinder masih main Tinder. Hah? Tinder. Apaan tuh baru dengar? Wah, iya. Kan mak lu. Itu bitok. Oh gitu. Ya kayak. Oke, kalau Mbak Iki gimana Mbak Iki? Kan katanya. Kalau saya sama. Oke, lanjut. Wah, jawaban yang sangat luar biasa. Gini Mbak Iki. Tadi kan masalah apa netizen barbar, netizen Indonesia itu barbar itu sudah bukan rahasia umum lagi kan. Ya tapi kalau masalah pemersatu bangsa ya saya juga kurang setuju sama dengan Bung Tauhid. Karena bukan seperti itu. Kita bisa sih disebut dengan pemersatu bangsa, tapi kan konotasinya ke hal-hal yang kurang positif. Ya. Kurang positif atau negatif Bang? Kurang nggak positif sih. Kurang nggak positif. Ya intinya adalah kebanyakan dari kita itu ikut-ikutan, benar juga apa kata Bang Tauhid, dan juga kita mudah sekali termakan hoax gitu. Ya ini juga dampak pengaruhnya dari medsos ya, media sosial. Bahwasanya saya juga menonton beberapa video yang membahas tentang
sudut pandang lain tentang kasus terkhusus Vicky Naki ya. Ya, jadi dari screenshot antar manajer mereka seperti itu kan. Jadi Bapak ngikutin juga ya? saya ngikutin dikit tapi Viral Pak masalahnya Oh Pak. iya, enggak. Kalau kata gue sih karena di rumah aja. Iya, dari chattingan itu juga kalau kita nonton secara tuntas terbentuk sudut pandang yang berbeda tentang kasus seperti ini gitu kan. Jadi intinya adalah ya dengan adanya sosial media kita jangan mudah sekali ikut-ikutan dan rentan sekali termakan hoax gitu. Betul. Ya karena pada dasarnya nih ya, orang Indonesia itu banyak yang ikut-ikutan. Followers banget ya enggak? Tapi bukan berarti saya menyalahkan dari pihak Vicky Naki juga, karena kita yang orang awam ini hanya penikmat sehingga kita tidak tahu kan seperti apa yang terjadi. Banyak sih kasusnya nggak cuma dia ya. Iya, yang maksudnya kayak kemarin kan yang dianggap diisukan pelakor dan lain-lain. Akhirnya kan ke semua sosial medianya tuh. Ya, betul. Apa jangan-jangan netizen kita itu suka dengan ujaran kebencian, cuy. Nah, That's point. Itu tuh jadi kayaknya udah alah. Gua apa tuh ngomong kayak gitu tuh? Orangnya gua tahu tuh. Masih ada orang masih ada. Yang giginya belah tengah kan? Jadi gue mikir kayaknya sih itu. Astagfirullahaladzim. No, contohnya tuh. Ujaran kebencian. Itu gak benci, itu sayang sih. Gua care. Jadi lihat satu, akhirnya gue tahu cuman dari kuping apa sih posting, apalagi headline nih, headline apa sih kalau bahasa thumbnail, headline, apalah itu Iya, ya. judul-judul. Kalau di koran kan headline tuh lihat judulnya si anu pelakor gitu kan, merebut ini selama sekian tahun. Ih, masa gede banget gitu kan, kita belum baca itu isinya tapi kita udah repost, repost, lalu dikaitkan, mohon maaf kalau yang ada orang kaitkan dengan ayat ini ayat itu, ya mohon maaf, lihatnya sih ya segoblok gua ya, jadi miris gitu liatnya. Aduh, karena kita nggak tahu tuh kebenarannya kayak gimana kayak gitu kan. Apakah benar karena itu, apapun karena apa, tapi karena kalau ada hal yang benci tuh, dan kan itulah Egy Fikri itu nggak dapat kesempatan main, ini diserang juga tuh, atau pemain-pemain kita tuh yang di luar negeri nggak dapat kesempatan jam terbang main, itu diserang-serang semuanya. Seneng banget sama yang kayak begitu, gue bingung, heran gitu loh. Dan cuman ini dikit gimana? apa tadi kan sempat ngebahas Asnawi Mangkualam ya, pemain bola dari yang ke Korea ya. Saya tuh sempat juga tuh baca di sosmed, pelatihnya klub bolanya ya kan sempat mengatakan gini, saya tidak akan pernah menyanyiakan Asnawi Mangkualam. Kenapa? Karena saya takut netizen Indonesia. Oh iya. Gila loh, benar sampai segitunya loh. Dan yang ditakutin itu bukan menghilangkan bakat Asnawinya, tapi karena takut netizen Indonesia barbar justru ke klub Korea tersebut gitu kan. Kenapa kok nggak dimainin nih? Kok pernah main bagus gitu kan. Gila sampai segitunya netizen Indonesia terkenal, bukan hanya Asia Tenggara tapi ke Asia Timur, Korea Selatan, gila keren. Tapi gue percaya sih kalau Asnawi punya kualitas sih. Nah iya, nah itu kan khawatir begitu doang. Labelnya timnas bos. Iya. Oke. Lanjut ya. Oke. Jadi pada dasarnya itu orang Indonesia itu banyak yang sering ikut-ikutan ya. Akhirnya ujaran kebencian ataupun followers ya kan. Sehingga paling sebel apa? Kita lagi posting tiba-tiba ada iklan. Oke. Pengen kulit mulus ya itu bla bla bla. Terus dan yang sekalinya ada yang menghardik kebencian, fake icon. Yes. Banyak banget fake akun yang cuman nggak ada foto profilnya doang tapi nggak ada pitnya. Bahkan follower cuma 10 gitu. Iya, follower 10. Followingnya 2.000. Nah, maksudnya kita sih kurang tahu ya tujuan mereka membuat fake akun dan sebagainya itu apa. Cuman ya harapannya dari kita sih ya bijak lah untuk menggunakan sosial media. Ya kan? Karena apa yang terlihat di sosial media itu hampir 90% tuh fake. Bahkan Instagram pribadi ya. Contoh kayak Bang Andi lagi makan. Nah, bisa aja tuh bisa nggak makan 3 hari. Bener nggak? Kita nggak tahu. Alhamdulillah sekarang makan enak di sini nih. Sekarang makan enak, kemarin nahan makan. Iya. Karena dan jarang banget orang yang mau posting dengan suka dukanya dia. Dukanya. Sukanya mah fine lah. Giliran orang pakai ini, sorry itu siapa tuh yang TikTokers yang pamer rumah aku kayu gitu. Oh. Kan, macam itu kan yang kayak begitu aja ada yang serang cuy. Astagfirullah. Kayak
lu kerja dong, lu gini, lu mau main kesusahan kayak gitulah bahasanya. Anjir, kata gue, wah nggak semuanya nih mah yang nggak posting susah, kayak dianggap susah, yang posting baik kan dianggap pansos atau apaan lah. pansos, yang dia punya kayak siapa tuh punya barang MM-an gitu kan, murah cuman 2,5 M gitu kan, segala macam. Padahal kan cuman konten, ngapain baper gitu loh. Yes, Kita bilang sombong, kita lewat baper sih, lucu. Iya, itu dia. Itu juga kayak gitu ya, bener kata Tauhid. Pernah juga ngelihat postingan kalau nggak salah dari Ustadz Yusuf Mansur. Di beliau itu beli sendal di orang yang dagang keliling, ya kan. Tetap aja loh, konten seperti itu isinya ada juga netizen yang haters gila loh. Maksudnya ya walau alam ya, misalkan niatnya beliau itu apa, tapi kan setidaknya dengan dia justru gini, konten lucu. Soalnya berapa nih sendal? 35 Pak Ustadz. Wah mahal banget 35 dan 50.000 ya. Ditawarannya naik gitu kan. Pernah lihat kayak gitu ya. Konten seperti itu aja diserang. Gila. Kadang-kadang gua juga nggak habis pikir tuh apa seperti itu gitu kan. Iya sih benar. Kadang-kadang pemikirannya kemana kita nggak tahu ya. Dan jujur ya kita juga kadang masih seperti itu. Saya pribadi ya khususnya ya. Bisa jadi kita juga ada diserang netizen nih. Iya, serang asalkan bisa naikin. Tuh kan alasannya. Karena iya semua karena konten gitu. Iya. Yang konten kreator ya ini mah bukan konten kreator lah. Ini mah apaan lah, iseng-iseng gitu kan, dibalik ngojek dan segala macam gitu kan. Kita main gitu. Nah, kita ngojek gimmick kok. Aslinya YouTuber. Nggak passion aja gitu ya. Passion ada. Jadi apa ya, bagi kita tuh jangan percaya banget itu sama yang hoax. Nah, kita nggak tahu ini hoax atau enggak. Udah nggak usah komen gitu kan. Akibatnya karena kita jadi barbar itu, akibatnya kita karena senang sama hal yang belum tentu kebenarannya. Gitu ya bro ya, belum tentu kebenarannya kita ikut komen. Makanya kalau gue sih punya terapi, ya udahlah nggak usah di like. Gue pernah nge-like inian cewek-cewewek itu kan bikini bottom. Oh kok SpongeBob itu kan gue like, dan screenshot. Anjir, tahu nge-like ginian. Ada di baru kemarin nih ya Iya. Beda, serius ini kemarin ya kan. Jadi teman gua tuh ada, dia fans banget dari Anya Geraldine. Nah, gua selalu komen di Anya Geraldine, tapi bukan komenin Anya. Komenin teman gue yang komen itu. Dia selalu pertama komen, misalkan Anya posting apa dia gue selalu komen, tahu-tahu adik kelas gue komen di bawahnya, Kak Topik. Oh my god, samanya kena dong. Gara-gara iseng ya. Iya. Aduh, kesal ya wis nggak apa-apa lah, emang kenyataannya gue komen kan, walaupun sebenarnya kalau ditelaah itu gue selalu komenin dia. Tapi kan orang itu nggak mau tahu alasannya apa, pokoknya lu ada di situ. Makanya kita nggak tahu kemurnian nilai ya. Asli niatnya dia tuh awal kita nggak pernah tahu. Kita komen karena pernah ngebuat satu kesalahan satu sosmed, terus aja tuh jadi apa ya, anggapan orang itu sama dia itu jadi jelek terus. Nah itu. Padahal kalau kata siapa Syekh Ali Jaber, jangan kau hina mereka yang tidak menggunakan ini yang kelihatan barbar lagi. Ali dia punya dua rakaat di sholat malamnya gitu kan, ketimbang kita yang suka ngata-ngatain. Itu bagi gua netralisir banget sih bagi kita yang kena banget ya. Bagi seneng ngejudge orang ini, kampret tuh mah. Oh, apa salah gua? Kemarin kan lo kesalahan yang kemarin gitu kan. Semua orang punya cerita, nggak bisa kita samain. Gitu kalau kata M Tauhid nih. Mantep ya, hari ini tumben ya kita pembicaraan kita agak dewasa ya. Karena bener ternyata lapar itu bisa ningkatin fokus. Oh iya, ya nanti kita habis ini langsung kita makan bareng ya restoran ya. Alhamdulillah. Oke. Ada yang bayarin. Alhamdulillah ada, insyaallah ya kan. Jadi buat netizen di rumah ya kan, netizen kan, buat teman-teman sahabat move up training ya kan. Berbijaklah ketika kita menggunakan sosial media, khususnya untuk contohnya kayak misalkan nerima berita, kita pastikan dulu, verifikasi dulu berita itu hoax atau benar, kebenaran keabsahannya. Terus jangan lupa juga buat
teman-teman wartawan ataupun sebagainya tolong lebih jangan terlalu kreatif lah kalau bikin judul ini ya. Saya pernah baca ya kan, Sule menikah lagi, Beckham gantung sepatu. Terus Secara tidak langsung kan, kenapa Beckham Beckham cemburu sama Sule gitu. Iya. Kalau orang pikir, wih gokil, gara-gara Sule Beckham gantung sepatu kan. Padahal kan itu dua berita yang berbeda, cuman judul digabungin. kayak itu kan ya. Gimana? 5 hal yang paling tidak disukai laki-laki. Nomor 4 nggak kepikiran gitu. Ada 3 tuh yang kayak gitu kan. Akhirnya kita buka, iya mungkin kreatifnya kayak. Iya, uniknya. Cuman itu adalah memancing adrenalin dan jadinya. Benar. Jadi lebih bijak lagi bagi kita semuanya, khususnya untuk melihat bagaimana penggunaan media sosial ya. Jangan asal posting, jangan asal komen, dan pahami lagi betul, sadari lagi apa yang kita lakukan. Iya. Karena sekarang udah ada ITE, Undang-undang ya kan? ITE. Dan ITE, terus juga terakhir bulan lalu ada apa? Tadi komisi untuk polisi polisi di sosmed lah ya. sosmed ya kan. Nah, Intinya mas sekarang lu mau dimanapun ketangkep deh, gitu ngeri banget sekarang. hati-hati. Dan yang paling uniknya lagi, jejak digital tuh Susah dihapusnya itu. susah dihapus bos. Jadi Ya, gue hapus akun gue deh. nggak ngaruh pak. Oh enggak. Apakah anda bisa? Oke, cukup. Cuman satu sih ya, Nggak kalau apa-apa. misalkan contoh ibarat ini kan menutup kita nih ya, maksudnya jangan juga sering-sering buka sosmed, Kenapa? tapi kita jarang buka Quran. Gitu. Ya, Gue ngerasa ketegur. sama gue juga negur diri gue sendiri sebenarnya itu. Gue soalnya bacanya di handphone. Mana coba handphone lo sih gak ada Qurannya apa enggak? Dipakai. Lu katanya dukung gua. Oke, Namanya kita teman. kita sudahi saja karena mulai bongkar aib masing-masing. Takut ada profesi negatif ataupun apa di teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan bersama kami Muwab Training ya kan di acara Marifat Podcast ya kan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah semuanya. Love you guys. Dadah. Semoga bermanfaat.